Eh, apa kamu tahu rasanya pulang ke rumah tapi tidak dianggap? Di sebuah rumah, tidak semua luka datang dari bentakan. Sebagian justru lahir dari diam. Dan seorang anak sering kali menjadi tempat terakhir semua rasa yang tak pernah tersampaikan. Kak Dina, seragam aku belum kering. Gimana ini, Kak? Iya ya, tunggu sebentar. Kakak ambilkan yang masih agak basah. Nanti kakak setrika aja. Udah, ndak apa-apa, Dek. Kamu tetap berangkat. Jangan sampai bolos cuma karena seragammu basah. Tapi, Kak, aku takut dimarahi guru. Ndak perlu takut. Nanti kalau Bu Guru marah, bilang kemarin kan hujan, Bu. Jadi seragamnya agak basah. Makanya disetrika. Tapi, Kak, udah, tenang aja. Kakak yang tanggung jawab. Sekarang cepat berangkat sekolah. Kakak capek ya, tiap hari harus kerja. Yonda, selama kamu tetap sekolah, kakak ndak apa-apa, Dek. Iya, Kak, aku nanti janji mau jadi orang sukses. Iya, kamu harus lebih baik dari kakak. Kakak akan selalu mendoakan kamu yang terbaik. Iya, Kak. Aku berangkat sekolah dulu ya, Kak. Yo, Dek, hati-hati. Bekal di atas meja tadi udah diambil kan, Dek? Udah, Kak. Makasih ya, Kak. Yo, sama-sama. Bu, Pak, Ade berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina, mana air panas? Ayah mau bikin kopi. Ya, sebentar. Pagi selalu datang, tapi rasanya tidak pernah membawa kehangatan. Aku setiap hari kerja sebelum mereka meminta, karena aku pikir kalau aku cukup membantu, mungkin rumah ini bisa terasa seperti rumah. Tapi kenapa ya rasanya tetap dingin? Ya, ini air panasnya. Iya. Oh iya, hari ini kamu kemana? Rencananya mau kerja di ladang Pak Makmur, ikut ibu. Loh, kalau kerja ke kebun orang tiap hari, gimana itu kerjaan di sawah? Jadi terbengkalai semuanya. Kalau begitu, ya udah ya, biar ibu aja yang pergi kerja. Dina yang bantu ayah. Kita harus selesaikan sama-sama, biar semua cepat selesai. Yo, tapi ya, kalau ibu ndak pergi kerja, gimana caranya uang buat sekolah adik? Belum lagi nanti biaya rumah ya. Terserah. Anak sama ibu sama saja nggak bisa dikasih tahu. Ya sudah lah, mau gimana lagi? Bu, airnya sudah Dina isi semua. Halaman juga udah disapu. Oh iya Bu, ibu jadi ke ladang kerja kan? Iya, jadi kamu nggak jadi pergi. Ibu aja, biar Dina bantu ayah ke sawah. Ya sudah, nggak apa-apa nak. Kasihan juga ayahmu sendiri kerja. Iya Bu, kira-kira
besok ibu masih kerja di ladang Pak Makmur ndak? Iya, emangnya kenapa, Nak? Iya, kata ayah, lebih baik kita selesaikan pekerjaan kita di sawah dulu, Bu. Tapi, Din, seharusnya kamu itu tahu, kalau ibu nggak kerja, kita dapat uang dari mana? Dari sawah. Nunggu panennya, kita mau makan apa? Iya ya, Bu. Dina ngerti. Tapi nanti ayah. Terserah, ibu juga capek mikirnya. Iya, Bu. Ibu, tadi Dina lihat ada kayu bakar di belakang. Dina susun yo biar gampang dipakai. Ya Allah, setiap hari aku mencoba dengan cara yang sama. Berharap hasilnya berbeda. Tapi mungkin aku yang terlalu berharap. Ya sudahlah, orang tua pasti lebih tahu cara menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ya, ini ya, Dina bawa bekal. Iya, sedikit lagi ayah selesai. Nanti kamu bantu tanami sebelah sana ya. Baik ya. Apa kamu tahu rasanya pulang ke rumah tapi tidak dianggap? Iya ya, Dina tahu. Ibumu itu sekarang seperti tembok, diam, dingin, seolah ayah tidak pernah cukup. Mungkin ibu juga merasa begitu ya. Tapi Jadi, sekarang kamu membela ibumu. ya bukan begitu ya. Bukan membela. Dina cuma dengar ibu juga sering sedih. Jadi Dina pikir mungkin kalau ayah dan ibu bicara. Cukup, jangan ajari ayah bagaimana jadi suami. Baik ya, maaf Dina salah. Kamu ini jadi anak, jangan sok jadi penengah. Kamu belum mengerti apa-apa, Dina. Selalu jalan buntu yang aku temui. Ya sudah, harus gimana lagi? Selain menerima, mudah-mudahan suatu saat semuanya bisa baik-baik saja. أشهد أن لا إله إلا الله. Din, ibu sudah lelah mencoba bicara, tapi selalu berakhir sama. Terkadang, Din, diam bukan berarti tidak peduli, tapi karena sudah tidak tahu harus bicara apa lagi. Ibu, kalau ibu terus diam, ayah juga tidak mengerti apa yang ibu rasakan. Alangkah baiknya saling bicara, dan Dina rasa ayah juga akan mengerti. Kalau ibu bicara, apakah ayah benar-benar akan mendengarkannya, Din? Iya Bu, Dina tahu. Setidaknya ibu mencoba jelaskan kenapa ibu diam. Kenapa ibu harus bekerja ke kebun orang. Percuma, Din. Seharusnya ayahmu itu tanpa ibu beritahu sudah mengerti, bukannya berpikir seperti itu. Iya Bu, tapi Bu, Sudahlah, Din. Ibu, cukup kamu saja yang mendengarkan. Ibu sudah tenang. baiklah Bu. Maafkan Dina, tidak bisa bantu apa-apa. Ya ndak apa-apa, Nak. Ya Allah, mudahkanlah langkahku, bukakanlah rezekiku ya Allah. Aku ingin membantu ekonomi keluargaku sebisaku. Beberapa hari kemudian, hari demi hari,
tetap Dina lalui. Ayah dengan keras hatinya, ibu dengan rasa sedihnya. Dina selalu berdoa dan berharap semuanya akan kembali baik-baik saja. Kak, nggak ada uang buat jajan. Yo belum ada dek, kan tadi siang udah kakak kasih 2.000. Iya kak. Kakak ada uang sih, tapi buat jajan sekolah besok aja ya. Baik kak, nggak apa-apa kak. Kakak, kenapa sendiri di sini? Mana ayah dan ibu? Ya ndak apa-apa, ayah palingan di Gede, ibu belum pulang dari ladang Pak Makmur. Oh, ya udah kak. Kamu gimana sekolahnya? Biasa aja kak. Kamu harus sekolah yang rajin yo dek. Iya kak. Tapi kenapa aku lihat kakak sering diam sekarang? Ya ndak apa-apa dek, kakak cuma capek. Kak, ayah sama ibu kenapa sih? Kadang orang dewasa juga bingung dengan perasaannya sendiri dek. Aku takut kak, rumah kita jadi nggak seperti dulu. Wes, ya sudah, ndak usah terlalu dipikirkan. Kamu fokus saja belajar yang rajin, biar sukses, biar bisa bantu ayah dan ibu. Yo, Baik kak. selama kita masih di sini, kita tetap keluarga. Kakak yakin itu. Iya kak, kakak jangan pergi ya. Iyalah, kakak pasti di sini. Setiap hari, Dina menjadi tempat cerita, tempat keluh, tempat luka, dan juga menjadi satu-satunya sandaran bagi adiknya. Tanpa pernah diberi ruang untuknya menjadi anak. Allahu Akbar. Ayah bilang aku harus mengerti dia. Ibu bilang aku juga harus mengerti dia. Adikku bergantung padaku. Tapi tak ada yang bertanya, aku kuat atau enggak, aku sanggup atau enggak. Ya aku bukan batu, aku bukan tembok. Aku juga bisa lelah, aku juga bisa hancur. Dina, bilang ke ibumu hari ini semua pekerjaan di sawah harus segera diselesaikan. Jangan hanya pergi ke kebun orang. Tapi ya sudahlah. Dina, ibu harus memikirkan biaya hidup kita sehari-hari. Belum lagi adikmu sekolah, buat bayar uang sekolah, buat ini, buat itu. Dina tahu, Bu. Sudahlah, aku ingin bicara. Aku udah tidak kuat lagi. Apa maksudmu? Yo maksudku itu, aku capek. Aku capek jadi tempat kalian cerita. Aku capek dengar keluh kesah kalian satu-satu. Aku yo capek pura-pura kuat. Yo aku bantu dari pagi. Aku kerja. Aku berusaha jadi anak yang baik. Tapi yo aku juga manusia. Di sini, di dalam sini penuh semua cerita kalian. Penuh semua luka kalian. Yo kenapa kalian tidak bicara satu sama lain? Kenapa harus aku? Kenapa aku yang harus menanggung semuanya? Kau kurang ajar. Sekarang udah sok pintar ngelawannya. Aku ngelawan. Dina, cukup.
Yuk ibu coba bicarakan semuanya baik-baik. Yuk kenapa ibu diam? Ibu katakan semuanya. Ya sudah, terserahlah. Aku menahan semua ini bukan karena aku kuat, tapi karena aku berharap suatu hari kita bisa jadi keluarga lagi. Tapi ya ternyata satu kali aku jujur mengatakan apa yang aku rasakan, dianggap aku hanya anak yang pembangkang, melawan orang tua. Sekarang semua yang aku lakukan hilang begitu saja. Aku ini memang ndak bisa seperti anak orang lain. Aku ndak punya pekerjaan seperti anak orang lain yang bisa berseragam. Tapi aku selalu ingin berusaha membantu apa yang bisa aku lakukan. Dasar anak tak tahu diuntung. Selama ini kamu itu tahu apa? Semuanya ayah yang usahakan. Kamu tahu apa? Dina, kemana kamu? Dina? Ya aku hanya ingin didengar, bukan dihakimi. Tapi mungkin di rumah ini suaraku tidak pernah benar-benar ada. Lebih baik aku mencoba pergi dari rumah ini dengan niat semoga aku bisa berhasil. Dina pun membulatkan tekad untuk pergi dari rumah dan bisa merubah perekonomian mereka. Ibu, Kak Dina belum pulang ya? Biasanya dia selalu ada kalau aku pulang sekolah. Iya, ibu tahu nak. Aku masih sempat disuruh kakak tadi makan. Kenapa sekarang dia gak ada? Dia mungkin hanya butuh waktu. Aku takut kakak satu-satunya yang selalu ada buat aku. Selama ini kita sibuk dengan ego kita sampai tidak sadar anak kita yang paling kuat justru yang paling terluka. Dia bilang dia capek, tapi ayah malah memarahinya. Dia sebenarnya tidak melawan. Dia hanya sudah tidak kuat. Kak Dina itu sebenarnya baik. Dia selalu bantu aku. Dia selalu bilang aku harus sekolah yang rajin. Kenapa kita malah menyakitinya? Kita yang salah. Kita menjadikan anak kita tempat luka. أشهد أن لا إله إلا الله. Ya, Dina masih belum pulang. Dina mungkin hanya butuh waktu. Tadi ayah coba nelpon dan diangkat. Dina bilang dia mau coba kerja ke kota. Jadi, Selama ini kita bicara ke dia, bukan mendengarkan kita yang salah. Kita menjadikan dia tempat luka kita ya.
Maafkan ayah, Bu. Ketika seorang anak akhirnya berbicara, itu bukan karena ia ingin melawan, tapi karena ia sudah terlalu lama diam. Dan sayangnya, tidak semua orang tua bisa menyadari bahwa anaknya juga bisa hancur